Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Mu'awanah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih tetap bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita pada kajian kali ini masih membahas tentang fikih ibadah korban menurut tarjih Muhammadiyah. Di minggu yang lalu kita sudah bahas tentang pengertian ibadah korban dan juga hukum berkorban. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji atau membahas tentang binatang korban, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, binatang yang boleh dijadikan korban itu syaratnya harus bahimatul an'am, binatang ternak yang meliputi 3 binatang. Yang pertama onta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Bagaimana kalau kerbau? Kerbau itu masuk jenis sapi. Kerbau itu masuk jenis apa? Sapi. Kenapa kok disyaratkan hewan yang dikorbankan itu bahimatul an'am? Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyasyhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sehingga hewan yang dikorbankan itu harus binatang ternak, harus ahli itu binatang domestik, bukan wahsi. Misalnya kalau kita memburu sapi di hutan atau kambing hutan itu digunakan, atau kambing liar ya, digunakan untuk korban, enggak boleh, tidak boleh. Bagaimana kalau selain 3 hewan yang kita sebutkan tadi, onta, sapi, dan kambing? Kalau kuda meskipun halal tidak boleh dijadikan hewan korban, Pak. Kemudian misalnya rusa, kidang yang umum dikonsumsi di Indonesia bagian timur, di Papua dan seterusnya, itu juga nggak bisa apa dijadikan hewan korban. Bagaimana kalau keterangan atau mazhabnya Abu Hurairah, Pak? Abu Hurairah itu karena sahabat miskin, ketika Idul Adha dia berkorban, tapi berkorbannya tidak bahimatul an'am yang 3 itu, Pak, tapi Abu Hurairah menyembelih apa? Ayam jago itu. Sebagaimana dalam kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Al-Imam As-Sun'ani.
Ibnu Abbas, karena uangnya itu nggak cukup beli kambing atau sapi Pak, ia memerintahkan Ikrimah ketika Idul Adha untuk beli daging di pasar. Kalau kambing itu 3 jutaan ya kurang lebih. Nah, Ibnu Abbas itu misalnya hanya punya uang 500.000. Dan 500.000 itu ia meminta Ikrimah itu budaknya Pak, untuk beli daging di pasar. Setelah beli daging di pasar, suruh bagikan orang-orang. Dan Ibnu Abbas bilang inilah korbannya Ibnu Abbas. Tapi yang semacam ini juga tidak disebut apa Pak? Korban. Hanya saja sahabat itu punya keyakinan Pak, namanya Idul Adha itu ya paling tidak menu makanan kita ganti. Jangan sampai Idul Adha itu menu makanan kita masih apa Pak? Tempe sama sambal kan gitu. Yang kedua, ma la yudrakulluhu la yutrakulluhu Pak. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara totalitas atau secara penuh itu tidak ditinggalkan secara apa? Totalitas. Sehingga para sahabat tadi, Abu Hurairah, Ibnu Abbas itu korban, tapi korban sebisa ia. Sehingga yang semacam ini meskipun tidak disebut korban secara syar'i Pak, tapi ada upaya untuk tadi Pak memaknai Idul Adha, tapi tidak disebut korban secara apa? Syar'i. Bagaimana kalau korban dengan kuda dan rusa? Meskipun Hasan membolehkan Pak di dalam terjemah Bulughul Maram, tapi jumhur ulama dari 4 mazhab tidak ada yang membolehkan korban pakai kuda atau rusa. Sehingga hewan yang boleh digunakan untuk korban itu ya bahimatul an'am, terdiri dari 3 jenis ini, yaitu onta, sapi termasuk kerbau, kemudian kambing itu. Sekarang kalau kita ingin beli hewan korban, apa sifat-sifatnya yang penting untuk kita perhatikan? Yang pertama, hewannya sehat. Ya, tentu nggak boleh apa Pak? Hewan yang sakit. Enak dipandang mata. Nanti kita lihat bagaimana korbannya Rasulullah ketika Rasulullah korban dengan kambing. Digambarkan kambingnya Rasulullah itu amlahen, putih mulus. Ada yang memaknai amlahen itu warnanya putih, ada titik-titik hitamnya. Kemudian anggota tubuhnya lengkap. Nggak boleh misalnya apa Pak? Ekornya hilang, kupingnya yang satu hilang, kakinya hilang. Itu artinya anggota tubuhnya apa? Tidak lengkap. Tidak ada yang cacat seperti buta. Kalau PC juga nggak boleh. Rusak kulitnya, pincang dan seterusnya, ini juga tidak boleh ya. Dasarnya apa? Coba kita perhatikan. Di hadis Anas ibn Malik, Rasulullah itu tiap Idul Adha itu korban dengan kambing atau sapi Pak? Kambing, tapi kambingnya 2. Anak Nabi SAW kana yudhahi bikabsen. Nabi itu korban dengan 2 ekor kibas. Amlahain. Amlahain itu ada yang memaknai putih mulus, ada yang memaknai putih tapi ada titik-titik hitamnya. Kalau bahasa Jawa ini delmok ireng. Akronen, keduanya bertanduk. Kalau kambing punya tanduk itu berarti mahal, terbaik atau enggak Pak? Terbaik Pak. Kambing yang mahal, yang gemuk itu ya bertanduk. Wa yusammi wa yukabbir. Ketika Nabi menyembelih, Nabi baca bismillah. Wa yukabbiru, dan baca takbir bismillah wallahu akbar. Padahal umumnya Pak,
Kalau kita menyembelih, kalau kita baca bismillah saja itu sudah sah atau enggak? Sudah sah ya. Kalau kita menyembelih ayam tiap hari itu Pak, bismillah saja sah. Tapi kalau kita menyembelih hewan kurban Pak, ada kesunahan tidak hanya bismillah tapi bismillah wallahu akbar. Kenapa demikian? Kenapa Pak? Karena Idul Adha itu momen di mana kita dianjurkan apa? Memperbanyak menyebut nama Allah, sehingga sampai menyembelih pun tidak hanya bismillah tapi ada wallahu akbar. Sebagaimana kita disunahkan memperbanyak apa? Membaca takbir. Takbir Idul Adha itu kan dari tanggal berapa Pak yang habis sholat? Tanggal 9 Arafah pada waktu subuh Pak. Tanggal 9 Arafah pada waktu apa? Subuh. Ini yang kadang-kadang dilupakan ya. Jadi tanggal 9 setelah sholat subuh sudah ada anjuran untuk apa? Takbir. Kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib. Umumnya kalau di masyarakat itu baru memulai takbiran pada saat apa Pak? Setelah maghrib atau waktu apa? Masuk maghrib kan gitu. Itu takbir terus sampai akhir hari tasyrik, setelah sholat apa? Setelah sholat asar, akhir hari tasyrik. Sehingga di sini Pak, ketika Rasulullah menyembelih 2 kambingnya itu wa yusami wa yukabbiru, Nabi baca bismillah dan baca takbir. Wa yadha'u rijlahu ala sifahihima, Rasulullah meletakkan kakinya di atas leher kambingnya Pak. Kalau basa kita jigal Pak, apa pokoke penak belah sikile napa diselehno ning dhuwure gulu kambing supaya mudah apa? Menyembelih. Wa fi lafdin, dan di dalam satu lafaz dzabahahuma biyadih, Rasulullah menyembelih 2 ekor kambingnya itu dengan tangannya sendiri, maksudnya menyembelih sendiri. Nah ini bisa kita simpulkan Pak, kalau sahibul kurban kalau bisa menyembelih ya sebaiknya kurbannya disembelih sendiri. Tapi kan kurban saya serahkan panitia, ya bilang ke panitia kalau ingin menyembelih sendiri, tapi syaratnya harus bisa menyembelih. Kalau tidak bisa menyembelih, boleh atau enggak melakukan istinabah Pak, atau taukil, mewakilkan kepada orang lain, boleh atau enggak? Umumnya jenengan kan taukil itu mewakilkan, jarang kan yang menyembelih sendiri. Boleh atau enggak itu? Jawabannya boleh Pak. Dasarnya apa? Dasarnya itu hadis Fatimah Pak. Fatimah itu ketika korban, sebagaimana umumnya ibu-ibu itu, dia nggak bisa menyembelih atau kurang tatak beleh kambingnya sendiri Pak. Padahal sesembelian wanita itu halal atau haram? Halal atau haram Pak? Kalau ibu-ibu menyembelih ayam, boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak? Boleh atau enggak? Boleh. Kalau menyembelih kambing Pak, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Ibu-ibu perempuan menyembelih kambing halal atau enggak? Enggak wani. Enggak, misalnya berani, halal atau haram? Halal. Kalau menyembelih sapi halal atau haram? Halal Pak. Karena menyembelih itu tidak disyaratkan harus laki-laki. Jadi perempuan boleh menyembelih, tidak hanya menyembelih ayam, kambing boleh, sapi juga boleh. Tapi syaratnya harus punya keahlian atau kemampuan menyembelih ya. Di dalam hadis Fatimah
Fatimah itu sebagaimana umumnya ibu-ibu itu nggak tatak beleh Pak. Maka yang disuruh menyembelih siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Fatimah, disuruh menyaksikan proses penyembelihan. Isyhadi, menunjukkan apa Pak? Kalau jenengan menyerahkan hewan korban ke panitia, nggak bisa menyembelih sendiri, ada kesunahan apa? Menyaksikan proses penyembelihan. Di antara manfaatnya Pak, atau hikmahnya ya, semakin menambah syiar korban itu. Dalil yang kedua Pak, Nabi itu dalam haji Pak, haji itu sesembelihan orang haji itu menyembelih mi'atu ibilin, 100 unta. Apakah semuanya disembelih Nabi sendiri Pak? Tidak, 100 unta kalau disembelih sendiri ya capek. Sehingga Nabi ketika itu mewakilkan Ali ibn Abi Thalib. Berarti kesimpulannya sahibul korban ketika ia tidak bisa menyembelih hewan korbannya sendiri boleh mewakilkan orang lain. Tapi kalau Rasulullah di sini menyembelih sendiri atau enggak Pak? 2 kambing disembelih sendiri. Wa fi lafdin saminaini wali Abi Awanah fi sahihi saminaini. Maksudnya 2 kambingnya Rasulullah itu saminain. Saminain itu gemuk. Kalau saminain itu mahal. Karena gemuk dengan mahal itu selalu berhubungan atau enggak? Selalu berhubungan Pak. Kalau kita mau beli kambing yang mahal, kambing yang gemuk itu ya pasti mahal gitu. Sehingga 2 kambingnya Rasulullah itu ya dua-duanya gemuk, ya dua-duanya apa? Mahal. Sehingga korban itu yang terbaik, wa afdaluha athmanuha, yang paling Pak, baik itu yang termahal dan yang tergemuk. Ya meskipun penting untuk melihat perekonomian kita Pak, tapi kalau punya uang ya lebih baik apa tadi? Paling mahal, paling gemuk gitu. Sekarang korbannya Pak Prabowo Pak, jenengan ikuti atau enggak? Sapi berapa tuh? Ada yang mengatakan 500 juta Pak. Tapi betul atau enggak itu di YouTube? Di YouTube-nya ada itu. Ya berarti kalau misalnya 500 juta itu kan termahal dan tergembuk. Tapi Pak Prabowo posisinya sebagai kepala negara atau presiden. Kalau kita yang nggak bisa Pak, nggak mampu gitu. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, di dalam hadis Al-Bara' ibn Azib, di sini dijelaskan ada 4 cacat yang tidak boleh dimiliki oleh hewan yang dikorbankan. Kalau ada 4 cacat ini, korbannya tidak sah Pak. Kalau ada hewan korban punya salah satu dari 4 cacat ini, tidak boleh. Rasulullah bersabda, arba'un la tajuzu fi dhuhaya, ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk korban. Al-awra al-bayyinu awaruha, yang PC yang jelas PC-nya apa? Berarti PC itu buta sebelah ya, sing siji gak iso ngeti. Niku berarti mboten angsal napa didamel korban. Bagaimana kalau buta dua-duanya Pak? Boleh atau enggak? Enggak boleh, wong PC saja enggak boleh, apalagi buta dua-duanya. Ini namanya kias aulawi Pak, atau mafhum muwafaqah. Misalnya, bagaimana hukumnya seorang anak memukul kedua orang tuanya? Ya tentu hukumnya haram Pak. Tapi mana dalil Qur'annya? Enggak ada Pak. Yang ada dalam Al-Qur'an itu wala taqul lahuma uff. Enggak boleh kita mengatakan uff kepada kedua orang tua yang menunjukkan sikap tidak respect, tidak hormat. Wong ngucap uff saja enggak boleh, apalagi memukul. Tapi kalau kita cari dalil memukul kedua orang tua enggak boleh di dalam Al-Qur'an, itu enggak kita
temukan. Sebagaimana dalam hadis ini Pak, ketika Nabi mengatakan al-awra al-bayyin awaruha, PC saja nggak boleh apalagi buta dua-duanya. Itu ya. Kemudian yang kedua, wal maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya. Apalagi sakit yang mengakibatkan apa Pak? Bahaya kepada orang yang memakan daging hewan kurban tersebut Pak. Itu nggak boleh, jangan sampai hewan kurban yang kita sembelih itu justru menyebabkan sakit kepada masyarakat. Itu nggak boleh. Makanya Nabi mengatakan apa? Wal maridatu al bayyin maradua, yang sakit yang jelas apa? Sakitnya. Yang ketiga, wal arja al bayyin dal'uha, yang pincang yang jelas pincangnya. Ini nggak boleh. Secara umum hewan pincang itu nggak gemuk atau kurus Pak. Kalau ada kambing pincang umumnya gemuk atau kurus? Apa Pak? Gemuk. Kurus Pak. Kenapa kok kurus? Nafsu makannya berkurang Pak. Bisa jadi Pak, kalau dulu kan hewan itu digembala Pak. Kalau digembala dia pincang, rumput itu Pak sukete wis dipangan koncone dhisik keri, sehingga apa? Umumnya kurus. Kalau sekarang diternak Pak, meskipun diternak, kalau pincang itu biasanya kalan Pak. Jenengan kasih makan, sing liyane wis mangan dhisik kalah dhisik Pak. Nah itu. Sehingga pincang itu tidak boleh dijadikan apa? Korban. Tapi sekarang Pak, ini permasalahan penting. Kalau panitia korban Pak, itu beli sapi Pak, beli sapi ya, Hamin sekian. Biasanya berapa hari Pak sebelum Idul Adha? 2 minggu. Hamin 2 minggu Pak. Dinaikkan apa Pak? Mobil atau truk ya, mau diturunkan Pak, sapinya loncat, pincang Pak, kakinya patah, pincang kan? Itu hukumnya gimana? Hamin 2 minggu Pak. Diganti atau dibiarin saja? Yang semacam itu diganti Pak, diganti ya. Makanya hati-hati, hati-hati jenengan menurunkan hewan korban ketika pincang, apalagi masih H2 minggu Pak, H-2 minggu, itu diganti Pak, karena dia pincang. Kasus yang kedua Pak, kasus yang kedua, kadang-kadang ketika hewan ini terutama sapi Pak mau disembelih, yang menyembelih ini nggak punya ilmu, yang ia andalkan okolnya Pak, tenaga atau ototnya ya. Dia tidak tahu teknik cara merobohkan hewan korban. Cara merobohkan apa? Hewan korban. Ini terutama kalau hewan korbannya apa? Sapi. Modalnya otot, tenaga, okol Pak. Sapi didorong, jatuh, kakinya apa Pak? Patah. Pincang atau enggak? Pincang. Tetapi hanya beberapa menit sebelum disembelih. Hukumnya gimana Pak? Kenapa kok boleh Pak? Enggak, bedanya apa dengan H-2 minggu tadi dengan H- beberapa detik Pak dari proses penyembelihan?
Lah itu ya. Ya. Ada bedanya. Kalau H-2 minggu, 2 minggu ini bisa menjadikan sapi tersebut menjadi kurus karena dia kakinya patah gitu. Sehingga kalau H-20 H-2 minggu ya sebaiknya diganti. Tapi kalau sekian menit sebelum proses penyembelihan Pak, karena terjadi kesalahan dalam merobohkan, nggak punya teknik merobohkan sapi, pincang. Nah ini kan tidak mempengaruhi kurusnya hewan korban Pak. Sehingga sebagian ulama Pak membolehkan apa yang jenengan sampaikan tadi. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i Pak, menurut mazhab Syafi'i itu tetap tidak sah, tidak boleh menurut mazhab apa? Syafi'i. Ini Pak, coba kita lihat ya. Ini fikih Syafi'i. Namanya Az-Zubat yang ditulis oleh Ibnu Ruslan Pak. Walam tajuz bayyinatul huzali wa maradin wa arajin fil hali. Tidak boleh hewan itu pincang, arojin fil hali seketika. Coba kita lihat maksudnya seketika fil hali itu apa? Walam tajuz bayyinatu arojin, tidak boleh jelas pincangnya. Wa ya allati tasbiquha al-masyiyatu ilal kala at-thayyib, yaitu pincang itu kriterianya dalam mazhab Syafi'i kalau temannya itu bisa menyalip hewan tersebut untuk makan rumput. Kalau digembala dia selalu ketinggalan. Kenapa? Itu disebut apa? Pincang. Wa asyara biqauli fil hal. Penulis di sini yaitu Ibnu Ruslan mengatakan wa arajin fil hal, pincang seketika, ila annal araja yu'athir, bahwasanya pincang itu mempengaruhi kesalnya hewan kurban. Wa in, coba ini Pak, wa in hadatha, meskipun terjadi fil udhiyati, dalam hewan kurban, hala idja'iha lidzabhi, tatkala mau dirobohkan untuk disembelih, ka'antang kasira rijluha khina idin, sebagaimana seperti kakinya itu putus ketika dirobohkan itu Pak, putus atau patah ya waktu itu, fala tujzi'u, maka tidak sah menurut mazhab apa? Syafi'i. Makanya hati-hati Pak, kalau bisa panitia itu belajar bagaimana cara merobohkan hewan korban. Ini penting Pak, meskipun mungkin kelihatannya sepele tapi penting. Kalau jenengan bisa lihat di YouTube di YouTube Pak, itu bagaimana teknik merobohkan hewan korban. Ada yang pakai apa Pak, tali saja, itu ada alat khusus Pak. Itu kalau dari dulu ada namanya, tapi ini saya nggak promosi Pak, ada Julekho atau apa gitu loh, pernah dengar atau enggak? Dia tim ahli untuk penyembelihan hewan korban, itu punya alatnya sendiri, sehingga ketika ditarik saja itu hewannya langsung apa Pak, roboh gitu. Ya meskipun Pak, kalau misalnya betul-betul tadi ketika mau dirobohkan kakinya pincang, jenengan mengikuti mazhab yang membolehkan tadi. Tapi Pak, ibadah itu lebih baik tidak ada khilaf, tidak ada apa? Perbedaan. Oleh sebab itu hati-hati. Oleh sebab itu apa? Hati-hati gitu. Kembali ke hadis Al-Bara ibn Azib tadi. Wal kasiru allati la tungki, ini yang keempat. Al kasir itu maksudnya la mukhalah, hewan yang sudah tua, yang sudah tidak punya apa? Daging, itu enggak boleh digunakan untuk korban. Berarti empat sifat ini yang tidak boleh digunakan untuk
korban, Pak? Yang pertama apa tadi? PC yang jelas PC-nya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, kemudian kurus yang tidak memiliki daging atau sum. Ini tidak boleh dipakai untuk korban. Selain 4 ini, itu diperdebatkan, Pak. Sebagian ulama memakruhkan, sebagian menganggap apa? Yang dijelaskan hadis-hadis lain itu juga memperjelas apa yang kita sebutkan tadi. Misalnya ini, bagaimana kalau telinganya itu hilang separuh? Boleh atau enggak, Pak? Hilang separuh telinganya, boleh atau enggak? Atau hilang separuh, Pak? Atau hilang yang satu? Jawabannya tidak boleh, Pak. Kenapa enggak boleh? Ada anggota tubuh yang biasa dikonsumsi tapi hilang. Telinga itu biasa dikonsumsi atau enggak? Iya. Oke ya. Kalau telinganya itu terlubangi, Pak, ada kan hewan yang ditusuk itu, Pak, penanda ya, sah atau enggak? Kalau tertusuk atau dilubangi, kalau kecil itu sebagian ulama apa, Pak, membolehkan, sebagaimana mazhab apa, Syafi'i. Tapi kalau terpotong itu tidak sah. Kemudian kalau ada hewan ekornya hilang, Pak, kambing ekornya hilang, sapi ekornya hilang, boleh atau enggak jadikan korban? Boleh atau enggak? Kan bisa jadi, Pak, bisa jadi kan ya. Ekornya panjang tapi hilang separuh. Ya nggak boleh, Pak ya. Kenapa? Karena buntut itu bisa dibuat sop. Kalau pantatnya hilang temolnya dimakan apa, Pak, harimau, makan macan. Nggak, temolnya pernah dimakan macan misalnya, atau apa, Pak, terus pokoknya kecelakaan hilang temolnya gitu, boleh atau enggak? Enggak boleh, Pak ya. Bagaimana kalau tanduk, Pak? Tanduk tersungu hilang setengah, Pak, berian nih, potel setengah, boleh atau enggak, Pak? Kenapa? Ya, nah, kalau sungu atau tanduk, Pak, itu umumnya dikonsumsi atau enggak? Tidak. Sebagian ini kan ada khilaf, Pak. Menurut mazhab Zaidi, kalau tanduknya itu hilang berarti cacat, dia enggak boleh. Tapi menurut mazhab Syafi'i boleh, Pak. Alasannya mazhab Syafi'i apa? Karena tanduk tosungu itu enggak umum dimakan. Ada di sini, Pak, yang sop tanduk. Belum ada ya. Kalau sop buntut tadi ada. Sop tanduk kayaknya belum ada ini. Nah, sehingga kalau tanduk itu hilang separuh itu boleh, Pak. Tapi tetap mempengaruhi kualitas keafdolan yang terbaik, Pak. Tapi tetap apa? Sah. Tetap apa? Sah. Kecuali kalau tanduknya itu putus di poknya, Pak, sampai apa ini loh, ke masuk daging, kemudian terjadi luka, itu menyebabkan
Hewannya apa Pak? Sakit terus biasanya kuru. Yang semacam itu menurut mazhab Syafi'i tetap tidak sah Pak. Maksudnya tetap dikatakan nggak boleh. Kenapa? Karena mempengaruhi dagingnya. Maksudnya yang potelnya itu sampai ke ini Pak, ke dagingnya ini, mengakibatkan hewan itu sakit. Tapi kalau cuma hilang tanduknya separuh, dianggap tetap apa? Tetap sah. Kenapa? Karena tanduk itu nggak biasa dimakan. Bisa dipahami lagi? Nah itu. Terus sekarang Pak, korban dengan wedhus tanpa tanduk, apa Pak? Brujul ya jenenge. Brujul, boleh atau enggak? Kenapa Pak? Enggak boleh. Asli ya. Itu khilaf juga Pak, tapi menurut mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Ya karena aslinya enggak punya tanduk. Meskipun kalau jenengan beli kambing ada yang tanduk dengan tidak brujul, tetap dipilih yang ada tanduknya gitu. Ya. Nah sekarang korban dengan kambing betina atau sapi betina Pak, boleh atau enggak? boleh. Meskipun afdolnya jantan, tapi di masyarakat kadang takut Pak, takut korban dengan betina, khawatir tidak sah. Itu sebenarnya sah Pak, hanya saja yang terbaik ya jantan itu, karena lebih gemuk, kemudian apa Pak, dagingnya lebih empuk timbang kambing atau sapi betina. Terus sekarang kalau betina majer wis nggak bisa melahirkan Pak, wis gak iso duwe anak, boleh atau enggak? Boleh Pak, boleh. Majer itu malah biasanya gemuk. Tapi kalau sudah sangat tua Pak, sudah bertahun-tahun mana gitu, itu kurus Pak, nanti masuk kriteria wal kasiru allati la tungki, yang nggak punya sumsum, kalau tinggal balung mbek kulit Pak, itu berarti nggak boleh nggak boleh apa digunakan untuk korban. Sekarang kalau laki-laki Pak, kok laki-laki, jantan Pak, jantan gitu. Dia dikebiri itu pringsilan atau testisnya Pak, itu dikeluarkan. Itu hal boleh atau enggak Pak? Dikebiri pringsilane ditoh, boleh atau enggak? Yang bilang enggak boleh kenapa Pak? Cacat. Yang kedua, pringsilan itu dimakan atau enggak? Tadi kan kaidahnya kalau apa Pak, tanduk hilang separuh itu enggak masalah. Kenapa? Karena enggak ada sop tanduk, atau mungkin tanduk enggak biasa dimakan. Tapi kalau pringsilan dimakan. Sehingga kalau hewan yang dikebiri itu boleh atau enggak itu? Boleh atau enggak Pak? Jawabannya boleh Pak, boleh. Ini pandangan jumhur ulama dan juga mazhab Syafi'i. Wajaza naqsu qarniha wa khusyah, boleh berkorban dengan hewan yang tanduknya separuh hilang, wa khusyah itu yang dikebiri, padahal dikebiri itu cacat, testisnya dikeluarkan itu cacat. Yang kedua, pringsilan itu umumnya juga dimakan atau dikonsumsi. Tapi kenapa diperbolehkan Pak? Karena umumnya hewan yang dikebiri itu gemuk atau kurus? Gemuk. Dia gemuk Pak, sehingga gemuknya itu atau dagingnya itu menggantikan pringsilan sing ilang mau Pak.
Katanya alasannya gitu ya, alasannya. Yang kedua, hewan yang dikebiri kualitas dagingnya itu lebih lezat, lebih empuk daripada yang tidak dikebiri, Pak. Itu katanya. Itu taklilnya, Pak, alasan rasionalnya. Dalil nasnya ada atau enggak? Ada. Korbannya Rasulullah itu 2 kambing. Dalam riwayat yang lain dikatakan maujuaini, itu maksudnya dua-duanya dikebiri. Sehingga kalau dikebiri boleh. Nah, terus sekarang mengebiri hewan itu boleh atau enggak? Kalau masih kecil boleh, tapi kalau sudah dewasa enggak boleh. Itu sama dengan menyiksa gitu. Itu yang berkaitan dengan apa? Kriteria atau sifat hewan korban. Sekarang kita bahas tentang umurnya, Pak. Umurnya. Hukum asalnya, hewan yang boleh dikorbankan itu harus memenuhi kriteria musinnah. Musinnah itu giginya itu sudah poel, Pak. Poel itu pupak, tapi untuk hewan namanya apa? Poel. Kalau untuk unta itu masuk tahun kelima, tahun kelima genap masuk tahun keenam. Tapi kita nggak usah bahas ya, karena kita nggak punya unta. Sekarang sapi itu masuk 2 tahun, 2 tahun genap masuk tahun ketiga. Berarti 2 tahun genap masuk tahun ketiga, atau belum sampai 2 tahun tapi dia sudah poel. Misalnya 1 tahun sekian bulan, misalnya 8 bulan, Pak, atau 10 bulan, kan belum genap toh, tapi dia sudah poel, berarti boleh gitu. Sapi ya. Oleh sebab ini penting, Pak, penting ya. Kalau jenengan pergi ke pasar hewan atau mau beli sapi, itu dipastikan, kalau tahu ya bisa jenengan ketahui ini sudah poel atau enggak. Soalnya kalau tanya ke penjual kadang ya dibohongi, Pak. Ya mesti dia pasti bilang sudah genap 2 tahun, padahal belum tentu genap. Sehingga penting untuk kita belajar itu, membedakan mana yang poel dan mana yang tidak gitu. Untuk kambing itu dibagi menjadi 2. Ada yang disebut doknun itu kambing domba, atau bahasa Melayunya biri-biri, Pak. Wedhus kibas termasuk apa? Domba, itu termasuk domba ya. Kemudian apa, Pak? Etawa itu ya termasuk apa? Kibas. Termasuk apa? Termasuk domba ya itu. Kalau domba itu 1 tahun atau sudah poel, atau sudah apa? Poel. Maksudnya 1 tahun masuk tahun kedua. Jenis kambing yang kedua itu namanya ma'zun. Ma'zun itu kambing Jawa, kambing kacang, kambing kerikil, apalagi, Pak, bahasanya yang kecil-kecil itu, Pak. Tapi yang sekarang di sini masih umum atau enggak, Pak, pakai wedhus Jawa? Enggak ada ya? Kalau di tempat saya waktu saya kecil itu sering banyak korban dengan kambing Jawa, tapi sekarang sudah enggak ada. Kalau kambing Jawa itu khilaf, menurut mazhab Hambali itu 1 tahun. 1 tahun. Menurut mazhab Syafi'i harus 2 tahun. Tarjih itu sama dengan mazhab Hambali, Pak. Tapi saya sendiri nggak begitu serak, Pak. Nggak begitu seraknya. Saya pernah tanyakan, nggak tahu kalau jenengan pernah nernak kambing Jawa. Saya tanyakan ke orang yang
yang pernah saya ketemui Pak, ada tuh enggak kambing Jawa itu usianya setahun sudah powel? Jawabannya enggak ada Pak. Enggak tahu kalau jenengan ada tuh enggak Pak kambing Jawa 1 tahun sudah powel? Ada atau enggak? 1 tahun, baru 1 tahun. Kalau domba gibas, jangankan 1 tahun Pak, mungkin 6 bulan saja sudah ada yang poel. Tapi kalau Jawa 1 tahun poel, ada atau enggak? Nah, sehingga dari sini, kalau saya pribadi lebih mantap pandangan madzhab Syafi'i. Kalau kambingnya itu Jawa atau kerikil atau apa tadi, kacang, itu usianya umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga, atau belum ada 2 tahun tapi sudah poel. Kalau 1 tahun kayaknya kambing Jawa di tempat kita belum ada Pak yang sudah poel gitu. Iya. Nah sekarang jumlah binatang korban. Kalau 1 ekor kambing atau domba itu cukup untuk 1 orang. Kalau sapi dan onta itu boleh syirkah. Syirkah itu apa? Patungan atau membuat kelompok gitu. Itu ya. Boleh apa? Syirkah gitu. Tetapi diperbolehkan korban dengan atas nama keluarga. Jadi hukum asalnya 1 kambing ya untuk 1 orang. Tapi kalau orang tersebut punya keluarga, berarti mencukupi 1 keluarga. Sapi juga semacam itu Pak. Meskipun syirkah itu juga untuk dia dan keluarganya. Tapi kalau misalnya 1 keluarga karena ekonominya mapan Pak, bapaknya ingin korban, ibunya ingin korban, boleh atau enggak? Boleh gitu. Oke. Nah sekarang dalil kalau unta dan sapi itu boleh syirkah maksimal 7 orang, itu hadis Jabir ibn Abdullah. Naharna ma'an Nabi amal Hudaybiyah. Kita korban bersama Nabi di tahun Hudaybiyah. Al-badanata an sab'atin. Unta itu mencukupi 7 orang, wal baqarata an sab'atin, dan sapi mencukupi 7 orang. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Terus sekarang kalau kambing atau sapi mencukupi seseorang dan keluarganya, itu dasarnya apa? Dasarnya hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Atha ibn Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanatid dhuhaya fikum ala ahdi Rasulillah? Bagaimana korban kamu sekalian di masa Nabi? Abu Ayyub Al-Ansari menjawab, kana rajulu fi ahdi nabiyyi, seseorang laki-laki di zaman Nabi, yudhahi berkorban bisyati dengan 1 kambing, anhu untuk dirinya, wa an ahli baiti, dan untuk 1 keluarganya. Kriteria keluarga itu apa Pak? Keluarga itu 1 rumah, 1 nafkah. Kalau jenengan punya anak Pak, anaknya sudah nikah, sudah mapan Pak, sudah bangun rumah sendiri, meskipun kadang-kadang jenengan tetap suplai ya, itu kalau korban dianjurkan sendiri-sendiri atau enggak Pak? Maksudnya jenengan korban sendiri, anaknya juga korban, atau cukup jenengan saja? Ya kalau di konteks modern Pak, kalau kakaknya sudah kakak sendiri, ya berarti korbannya sendiri gitu. Gitu ya. Meskipun mungkin kadang-kadang jenengan masih suplai gitu. Suplai itu maksudnya bulanannya kadang-kadang jadi disuplai gitu. Karena sudah pisah rumah gitu. Okay. Kemudian sekarang kalau korban keroyokan atau korban saweran,
Korban saweran itu kayak kita jamaah kajian tarjih ini, Masjid Al-Mu'awanah. Mau bikin korban Pak, kan bisa saweran. Jenengan iuran semampunya. Ada yang nyumbang 50.000, 100.000, 200, 500, kira-kira bisa dapat kambing atau enggak? Bisa. Kemudian disembelih Pak, di atas namakan korban jamaah ngaji tarjih Masjid Al-Mu'awanah. Itu disebut korban atau enggak itu? Hah? Sebut korban atau enggak itu? Korban, tapi atas nama siapa? Hah? Masa sama cuma. Yang semacam itu belum disebut korban secara syar'i Pak. Tapi ya kayak di sekolahan Pak, atau mungkin di beberapa kelompok ya, ada kelompok kerja, kelompok apalah Pak, alumni apa gitu, biasanya bikin korban semacam itu ya. Semacam itu belum disebut korban secara syar'i. Tetapi apakah dapat pahala? Dapat pahala sedekah apa Pak? Daging gitu. Apakah perlu dicegah? Tidak juga. Sehingga di fatwa tarjih, korban yang biasa umum dilakukan di sekolahan itu dikatakan itu proses pembelajaran korban. Tapi apakah perlu dilarang? Jawabannya tidak, karena hal itu akan menumbuhkan spirit untuk berkorban. Tapi tentu pahalanya beda dengan korban yang sesuai dengan kuota syar'i Pak. Tetapi Pak, ada kajian. Kajian ini sudah dibahas di majelis tarjih ya, tapi sampai sekarang belum diterima Pak. Ada pembaruan paradigma korban, yaitu korban keroyokan itu atau korban saweran hukumnya tetap sah Pak. Alasannya apa Pak? Alasannya 3 ya. Nanti kita coba bahas. 10 menit lagi jam 9 selesai kita. Yang pertama, dalil pembatasan kalau sapi itu 7 orang itu untuk korban udhiyah atau untuk hadyu. Hadyu tahu kan jenengan? Hadyu itu korbannya orang haji. Kita lihat Pak, yang saya baca tadi kan hadis Jabir ibn Abdillah. Nahar nama Nabi, kita menyembelih korban bersama Nabi amal Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu Nabi haji atau Nabi tidak haji Pak? Maksudnya ini Nabi menyembelih hadyu atau menyembelih korban? Menyembelih hadyu atau menyembelih korban? Menyembelih hadyu. Kenapa? Karena Nabi sedang melakukan haji. Berarti hadis yang membatasi kalau sapi untuk 7 orang itu bagi orang yang haji. Kalau jenengan haji di sana beli sapi Pak, ya berarti hanya 7 orang. Kalau jenengan korban di sini boleh lebih dari 3 orang. Itu alasan mereka yang pertama. Bisa dipahami Pak? Berarti hadis yang membatasi kalau sapi untuk 7 orang itu hadis yang berkaitan dengan hadyu, bukan korban. Bisa dipahami itu enggak? Bisa ya? Oke. Nanti kita jawab Pak. Yang kedua, Nabi itu pernah korban sebagaimana hadis yang kita bahas tadi Pak. Nabi itu tiap tahun korbannya apa? 2 ekor kambing. Yang satu Nabi bilang, Allahumma hadza an Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, ini korban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang satunya ketika Nabi menyembelih, Nabi bilang apa? Allahumma hadza
amman lam yudhahi min ummati, ya Allah sesungguhnya kurban ini dari umatku yang belum mampu berkorban. Maksudnya apa Pak? Maksudnya Nabi menyembelih 2 kambing, satu untuk dirinya dan keluarganya, satu untuk umatnya. Umatnya Nabi berapa banyak Pak? Banyak sekali, melebihi kalau kita saweran. Kita saweran di sini dapat sapi ya, pasti bisa dihitung. Tapi Nabi domba, kambing mengorbani untuk umatnya. Ya berarti apa salahnya korban saweran? Kan nggak ada salahnya. Bisa dipahami Pak ya? Oke. Sekarang Pak, keluarga dalam konteks modern itu mengalami perkembangan. Kalau hadis Abu Ayyub Al-Ansari Pak, di zaman Nabi seseorang itu korban untuk dirinya dan keluarganya dengan 1 ekor kambing. Di zaman modern, keluarga ini mengalami perkembangan. Keluarga itu jangan dipahami ada bapak, ada ibu, ada anak, tinggal 1 rumah. Kita di sini ini keluarga apa? Keluarga ngaji tarjih Masjid Al-Mu'awanah. Yang di sekolahan, keluarga besar sekolahan, misalnya sekolahnya apa? Tinggal sebut namanya. Yang di kampus universitas juga semacam itu. Ini bentuk keluarga kan? Makanya kalau jenengan halal bihalal kan, keluarga besar apa Pak? Nama sekolah apa kan gitu. Berarti konsep keluarga berubah atau enggak Pak? Berubah. Di konteks modern itu yang disebut keluarga itu tidak hanya apa Pak? Yang hidup 1 rumah. Keluarga besar Muhammadiyah, berarti di Persyarikatan Muhammadiyah ini kita juga keluarga. Sehingga dari 3 alasan ini Pak, korban saweran itu hukumnya sah. Hukumnya apa? Sah. Masuk akal atau enggak Pak alasannya? Masuk akal atau enggak? Enggak masuk akal atau enggak? Masuk. Saya jawab satu persatu Pak, karena ini sudah diangkat ya di beberapa kali di majelis tarjih, tapi sampai sekarang belum disepakati. Karena masih ada beberapa problem Pak, argumentasinya ini atau hujahnya atau dalilnya ini masih bermasalah. Yang pertama, dibedakan antara hadyu dan korban. Hadyu sapi 1 untuk 7 orang, korban 1 sapi boleh lebih dari 7 orang. Dianggap hadis yang membatasi kalau 1 sapi untuk 7 orang itu hadis apa Pak? Hadyu, bukan hadis korban. Kita jawab Pak, apakah ada hadis korban yang menjelaskan hanya sapi untuk 7 orang? Jawabannya ada Pak. Hadis riwayat Imam Muslim di Sahih Muslim. Coba kita baca. Wa an Jabir ibn Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah, qala, dia berkata, nahar namaan Nabi, kita para sahabat menyembelih bersama Nabi. Mohon maaf. Hadis Ibnu Abbas, bukan hadis Jabir ibn Abdullah ya. Di hadis Ibnu Abbas, kunna ma'an Nabi fi safarin, kita bersama Nabi di dalam bepergian. Fahadarul adha, yang di bawah itu Pak. Ketika itu datang Idul Adha, fadzabahna al-baqarata an sab'atin, maka kita menyembelih 1 ekor sapi untuk 7 orang. Fahadarul adha, berarti dalil korban atau dalil hadyu Pak? Dalil korban. Fahadarul adha, ini bukan apa? Bukan dalil hadyu. Berarti kalau kita batasi 1 sapi untuk 7 orang, kita tidak pakai hadis hadyu, tapi pakai hadis apa?
korban tidak memakai hadis Jabir ibn Abdullah, tapi pakai hadis siapa? Ibnu Abbas. Bisa dipahami atau enggak Pak? Bisa ya? Oke. Itu keberatan kita yang pertama. Yang kedua Pak, Nabi tadi korban dengan dua ekor kambing, yang satu untuk dirinya dan keluarganya, yang satu untuk umatnya. Kemudian dipahami Pak, berarti kita korban untuk orang banyak juga boleh. Tapi yang menjadi perbedaan Pak, ketika Nabi beli kambing Pak, itu Nabi minta saweran kepada para sahabat atau Nabi pakai uangnya sendiri Pak? Uangnya sendiri. Kalau kita korban keroyokan atau saweran Pak, nah, jenengan suruh urun ya Pak, kan beda. Nabi kan uangnya sendiri, nggak pernah narik sahabat. Sahabat, saya mau korban untuk umat saya, kamu ikut bayar ya? Nggak pernah. Yang kedua, hadis itu kekhususan Nabi, karena Nabi itu apa Pak? Memiliki khosais. Kalau korban itu hukumnya wajib bagi Nabi, kalau kita kan apa? Sunnah. Yang ketiga Pak, hadis itu maksudnya kita boleh syirkah fi thawab Pak, menyertakan pahala untuk keluarga kita. Kalau Nabi menyertakan pahala untuk umatnya, misalnya jenengan korban kambing Pak, di rumah itu satu rumah ya, jenengan korban 1 ekor kambing. Yang beli kambing uangnya dari mana Pak? Uang dari istri atau uangnya jenengan sendiri? Taruhlah jenengan sendiri Pak ya. Tapi kadang-kadang yo gabungan Pak, itu nggak apa-apa. Misalnya uangnya jenengan sendiri, tidak minta tambahan dari istri atau dari anak ya, yang tinggal satu rumah. Ketika korban, jenengan niatkan untukku dan untuk keluargaku, boleh atau enggak? Boleh gitu. Boleh. Itu namanya syirkah fi thawab Pak, menyertakan pahala. Yang dilakukan Nabi itu cuma semacam itu. Jadi Nabi beli 2 ekor kambing, yang satu untuk dirinya dan keluarganya, yang satu untuk umatnya. Tapi kalau korban saweran tadi uangnya kan beda. Uangnya kan dari tiap individu gitu. Iya. Oke. Terus yang ketiga Pak, keluarga dalam konsep modern mengalami perkembangan. Di zaman Nabi sudah ada keluarga sebagaimana konteks modern ini atau enggak Pak? Ada Ansor, ada Muhajirin. Tidak pernah Pak Ansor bikin korban sendiri, Muhajirin bikin korban sendiri secara saweran. Pernah atau enggak Pak? Enggak pernah. Misalnya suku Ansor bikin korban sendiri secara saweran Pak, kan enggak pernah. Atau Muhajirin juga semacam itu. Nah sehingga Pak, korban keroyokan ini masih menjadi kajian ya, tapi sama majelis tarjih belum diterima. Tapi kalau jenengan baca Bulughul Maram Ahsan, Pak Ahsan membolehkan. Alasannya apa? Kata Ahsan, Nabi pernah korban untuk umatnya. Tapi kita jawab tadi, ketika Nabi korban untuk umatnya, Nabi tidak pernah narik uang dari sahabat gitu, atau dari umatnya. Yang berikutnya Pak, yang mempraktekkan korban keroyokan itu LDI. LDI tahu gak? Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang dulu Pak Ahlul Hadis, terus Pak Lengkari, sekarang berubah menjadi LDI. Kenapa kok orang LDI kalau korban sapinya pasti mahal Pak? Limusin harga 50 juta ke atas. Kenapa? Masjid Al-Mu'awanah pernah Pak, satu kelompok sapi 50 juta Pak? Nggak pernah ya? Berat Pak, berat itu. Tapi kalau orang LDI itu
bisa jadi ada satu sapi yang harganya 50 atau bahkan 100 juta Pak. Lah kok bisa? Karena korban mereka saweran atau tadi Pak, keroyokan gitu. Keroyokan itu maksudnya semuanya ikut ngeroyok, ikut korban, nggak peduli batasan kuota maksimal berapa. Kalau sapi itu 7 itu. Mungkin itu ya, silahkan kalau ada yang ditanyakan jam 9 kalau ada. Monggo Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana yang kedua? Ya, dua kelompok berarti. Yang pertama Pak, korban arisan sudah pernah kita sampaikan di minggu yang lalu, tapi nggak apa-apa ya, sekedar supaya kita ingat lagi. Korban itu kalau hadis Abu Hurairah Pak, man wajada sa'atan walam yudakhi fala yaqrabana apa? Musallana. Siapa yang mendapati kelapangan nggak mau berkorban, janganlah ia mendekati tempat sholat kita. Tapi hadis Abu Hurairah itu diperdebatkan Pak, apakah mauquf atau marfu. Mauquf itu apa? Ya berarti berhenti pada sahabat. Kalau marfu itu sampai Rasulullah. Hadis yang bisa dijadikan hujjah itu harus marfu. Sehingga hadis Abu Hurairah itu Pak, meskipun itu bisa jadi kita semuanya kena, mungkin banyak di antara kita yang mampu sebenarnya tapi enggak korban. Nah itu kena hadis Abu Hurairah, tapi secara kualitas apa tadi diperdebatkan apakah dia mauquf atau marfu. Makanya jumhur ulama bilang apa Pak, hukum korban sunnah muakkadah, tidak wajib. Ini kan mampu, berarti korban itu bagi yang mampu. Lah sekarang ketika orang ikut arisan itu ada dua kemungkinan Pak. Dia memang mampu, tapi memang ya dia mampu sebenarnya, tapi ya suka saja, hobi juga, hanya sekedar hobi ikut arisan, atau mungkin membantu yang tidak mampu. Kan banyak alasan Pak. Yang kedua, dia nggak mampu, maksudnya ketika itu nggak mampu Pak, tapi ada uang yang nanti bisa digunakan untuk nyaur Pak. Misalnya kalau petani duwe sawah, duwe tegal ya diijiri Pak. Sing pegawai ya tiap bulan punya gaji, nanti bisa dicalangi buat bayar arisan Pak. Yang ketiga itu yang nggak mampu tapi gak enak sing dijogokno Pak. Ayo. Dari 3 orang ini Pak, yang pertama dia mampu sekedar ikut saja supaya menolong yang lain, hukumnya boleh Pak, boleh. Yang kedua dia nggak mampu tapi ada sesuatu yang dijaga no. Kalau dia petani ya sawah ya duwe akeh Pak, pegawai ya ada gaji yang bisa diharapkan, hukumnya boleh. Tapi yang ketiga dia nggak mampu, juga nek sing dijagakno Pak, itu sebaiknya tidak usah ikut arisan korban, karena korban itu kan apa Pak, bagi yang mampu. Sehingga jangan sampai kita melakukan ibadah
kemudian memberatkan diri kita, Pak. Misalnya jenengan, Pak, pergi haji, punya sawah berapa, Pak? Sawahnya yaitu buat makan kemudian dijual buat bayar haji, baik atau enggak? Itu enggak baik itu, enggak baik. Itu ya. Berarti hukumnya 3 itu, Pak. Makanya jenengan kalau ikut arisan dilihat masuk yang mana gitu. Kalau masuk yang pertama, kedua, hukumnya boleh. Kalau yang ketiga, ya enggak boleh. Sebaiknya tidak usah. Tapi ketika dia ikut arisan, sah atau enggak, Pak, korbannya? Hukumnya sah, Pak. Sah. Sebagaimana juga jenengan pergi haji dengan apa, Pak? Pinjaman. Tapi syaratnya tadi syaratnya apa? Harus punya sesuatu yang misalnya tadi, Pak, menggadekan. Kalau SK, kalau pegawai SK-nya digadekan kan nanti potong gaji, kan nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya kan utang juga gitu kan. Utang kan buat haji. Boleh. Itu. Tapi kalau yang ketiga berarti hukumnya nggak boleh. Sebaiknya tidak dilakukan ya. Melakukan ibadah kok menyusahkan diri, itu kan nggak baik, Pak. Itu ya. Kemudian berikutnya apa tadi kok lupa? Apa, Pak? Iya, paham. Ingat. Ya. Munculnya ini, Pak, wacana korban keroyokan itu diperbolehkan, Pak. Di antaranya memahami korban itu dimensinya sosial. Betul atau enggak? Ibadah korban itu dimensinya apa? Sosial. Berarti semakin banyak daging yang dikeluarkan, semakin kita bisa menyantuni orang fakir miskin. 2 kelompok di sini berapa, Pak? 3 jutaan. 3,5 juta ya. Berarti kalau 7 itu berapa, Pak, uangnya? 24.500 ya. 2 kelompok 24, Pak, berarti 49. Ya taruhlah 50 ya. 2 sapi untuk 2 kelompok, Pak, dengan harga 24.500. Dengan dibelikan 1 sapi seharga 50 juta, Pak. Lebih banyak mana, Pak? Tergantung. Bisa jadi perolehan dagingnya itu lebih besar yang harga 50 juta. Apalagi lebih dari itu, Pak. Misalnya harga 100 juta. Berarti nanti kalau 100 juta berarti 4 kelompok, Pak. Dan itu menambah syiar. Masjid Al-Mu'awanah geger, Pak, itu. Bisa masuk muri, Pak, ya. Korban dengan 100 juta sapi, 4 kelompok jadikan 1, itu pasti heboh, Pak. Ini dengan syuting, Pak, direkam gitu, masukkan medsos, YouTube, rame, Pak. Korban itu syiar atau enggak? Dimensinya syiar atau enggak? Syiar, berarti semakin besar syiarnya semakin baik. Nah, di antara logika korban saweran atau keroyokan itu semacam itu, Pak. Karena menganggap korban itu dimensinya sosial. Kenapa kok dibatasi? Tapi jawaban kita, Pak, ya. Korban itu betul dimensinya sosial, tetapi ada yang sifatnya ta'abbudi. Yang sifatnya apa? Ta'abbudi. Syariat mengatur. Ta'abbudi apa sih? Syariat mengatur. Kalau sapi itu maksimal ansab'atin untuk 7 orang. Ini kan aturan syar'i, Pak. Aturan apa? Aturan syar'i, Pak. Yang tidak selalu makulatul makna.
Ya ada nilai rasionalnya, tetapi tidak boleh dipahami rasionalnya berlebihan, Pak. Kalau jenengan harus rasional berlebihan, jenengan wudhu sebab kentut, itu enggak rasional, Pak. Ya kan? Jenengan yang kentut itu pantatnya kan, duburnya. Tapi kenapa ketika wudhu yang dibasuh muka, tangan, kaki, apa hubungannya anggota itu dengan keluarnya kentut? Kan enggak ada, Pak. Itu sudah wilayah apa? Ta'abudi. Ya sebagaimana korban nggak boleh waktunya digeser. Kalau korban itu dimensinya sosial, kenapa harus hari-hari Yaumun Nahri tanggal 10, terus hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 misalnya, setelah itu kenapa nggak boleh? Kan dimensinya sosial. Berarti kalau ada bencana, orang apa Pak, butuh daging, terus kita beli kambing atau beli sapi disembelih di sana, itu nilainya lebih sama dengan korban, kan tidak bisa, Pak. Karena ada nilai ta'abudi, yaitu nilai kita beribadah kepada Allah yang ketentuannya sudah ditentukan. Logikanya semacam itu, Pak. Sehingga meskipun korban itu dimensinya sosial, tetapi masih dibatasi oleh ketentuan syar'i. Sehingga kalau sapi ya maksimal 7 orang. Meskipun kalau kita tadi menggunakan pendekatan kebulan korban keroyokan, 2 kelompok beli 1 sapi, itu bisa jadi hasil dagingnya lebih banyak. Tapi karena hadisnya tadi, Pak, hadis Ibnu Abbas memberikan batasan, ya sehingga belum bisa kita lakukan. Nanti kita lihat, Pak. Tapi di majelis tarjih masih digodok gitu. Tapi kalau saya pribadi belum bisa menerima, Pak, karena memang dalil yang disampaikan tadi, 3 dalil itu, dalil hadyu dan korban berbeda, Nabi berkorban atas nama umatnya, keluarga dalam konsep modern mengalami perkembangan, itu semuanya terbantahkan ya. Jadi untuk saat ini yang tetap sebagaimana pemahaman kita, kalau sapi maksimal 7 orang, sehingga nanti nggak perlu ya 2 kelompok digabungkan jadi 1 untuk beli 1 sapi. Ya kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup ya. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.